hormat Bapak Ibu tim penilai PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, saya Nora Yurianita, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 4 Sinyingi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring pada kelas 8 dengan materi teks berita. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran saya berikutnya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Memberi salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu semua, untuk menambah semangat kita pagi ini, baik kelas 8A. Keren, luar biasa. Luar biasa anak ibu hari ini. Baik anak ibu semua, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian semua pretest terlebih dahulu. Siap? Siap. Silahkan diisi ya lembaran pretest yang Ibu bagikan. Yang sudah dapat langsung diisi. Ibu beri waktu 3 menit dari sekarang untuk mengisi pretest yang Ibu bagikan, kemudian nanti dikembalikan lagi kepada Ibu. Baik, apakah anak Ibu sudah selesai mengisi pretestnya? Sudah, bagus. Silakan kembalikan lagi hasil pretestnya kepada Ibu. Iya. Baiklah anak Ibu semua, hasil pretestnya sudah Ibu dapatkan. Jadi Ibu bisa mengetahui kemampuan awal anak Ibu sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, siapakah anak Ibu yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, bagus.
yang bisa menjelaskan kepada ibu dan teman-temannya kira-kira unsur-unsur berita itu berisikan apa saja? Ayo, Erika, bagus, apa saja? Yaitu apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Luar biasa, tepuk tangan. Baik, berarti unsur-unsur berita anak ibu semua sudah mengerti. Sekarang hari ini kita akan memasuki materi masih tentang berita. Tetapi kira-kira materi kita hari ini apa ya? Ayo, siapa yang sudah tahu? Silakan, Nak. Iya, luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang menyimpulkan teks berita. Jadi kita sudah mengetahui tentang beritanya, unsur-unsurnya. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyimpulkan dari teks berita. Sebelum ibu lanjutkan lebih dalam lagi, silakan anak ibu semua perhatikan bahan ajar PPT yang akan ibu tampilkan tentang materi pembelajaran kita, menyimpulkan teks berita. Perhatikan ya, Nak ya. Apakah sudah bisa terlihat semua? Sudah. Sebentar ya, ibu apakan biar lebih terlihat. Sudah? Nah, ini adalah bahan ajar tentang teks berita kelas 8 semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Oke. Nah, kalian perhatikan apa saja kompetensi dasar dan indikator yang akan ibu ajarkan hari ini. Ini dia, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, kemudian menjelaskan pengertian teks berita, mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita yang dibaca, dan mampu menentukan isi pokok berita berdasarkan unsur teks berita yang dibaca. Oke, lanjut. Ini dia, ya, tentang 4.1 menyimpulkan isi teks berita. Ya, Nak ya. Nah, membanggakan dan memotivasi yang dibaca atau didengar. Kemudian mampu menanggapi isi teks berita yang dibaca dan mampu membuat simpulan isi teks berita yang dibaca. Baik, ibu lanjutkan. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Silakan dibaca, Jidan. Menentukan unsur-unsur teks berita dengan cepat, menulis isi pokok berita dengan cepat, menyampaikan isi teks berita secara tepat, menuliskan kesimpulan teks berita menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi berita yang dibaca dengan benar. Baik, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita seperti yang dibacakan oleh teman kalian Zidan tadi, ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan unsur-unsur teks berita dengan tepat, kemudian menuliskan isi pokok berita dengan tepat, kemudian menyebutkan isi teks berita secara tepat, dan yang terakhir adalah menuliskan kesimpulan atau simpulan teks berita menggunakan bahasa sendiri sesuai dengan isi berita yang dibaca atau didengar. Baik, anak ibu lanjutkan ya. Ini ada salah satu contoh berita. Kembali nih, Lembaga Sosial Askar Kauni kembali berangkatkan 6 santri ke Mesir. Nih, ini di dalam berita ini sudah ada unsur adik simbanya, ya. Sudah ada unsur A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, ya, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana, ya. Anak ibu bisa lihat. Nah, ini dia. Ini adalah contoh beritanya. Di sini ada link yang bisa, kalau kalian nanti di rumah klik link itu di handphonenya masing-masing, di internet akan muncul berita yang sama seperti apa yang ibu tampilkan. Anak ibu bisa semua ya? Bisa? Bisa. Luar biasa hebat anak ibu ya. Baik, ibu lanjutkan. Nah, apa itu teks berita? Apa itu teks berita?
ada dasarnya sama ya nak ya, mau 5W plus 1H atau adik Simba sama, mereka itu sama-sama unsur dari sebuah berita. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, ciri teks berita. Apa ya kira-kira ciri teks berita itu? Nah, yang pertama adalah faktual, ya. Yang kedua disebut apa aja? Aktual atau informasi yang disampaikan masih baru. Iya, jadi aktual, informasi yang disampaikan itu masih baru. Apa kira-kira informasi terbaru yang kalian ketahui saat ini? Berita apa? Sambo, ya, ada. Ya, kemudian apa lagi berita terbaru? Kematian, banyaknya korban, apa namanya? Banyaknya korban, Kanjuruhan, apa itu? Stadion ya? Korban jiwa. Akibat apa? Akibat supporternya Gas air mata. terkena gas air mata. Bagus, anak ibu tahu informasinya. Berarti anak ibu semua menonton atau melihat berita. Luar biasa sekali, hebat anak ibu. Jadi aktual itu maksudnya ini dia, informasi yang disampaikan itu masih baru, ya, masih sedang hangat-hangatnya, baru, ya. Jadi kita dengan adanya berita kita tahu, oh ternyata ada berita ini, tidak hanya di daerah kita, di negara kita, tapi di seluruh dunia kita bisa ketahui. Bagus. Kemudian apa lagi? Apa? Unik atau menarik, ya. Kemudian yang keempat apa? Seimbang. Benar anak ibu, kejadian yang tidak menyudutkan satu pihak. Jadi kita lihat dalam berita itu, nah, ya, dia tidak ada memojokkan atau menyudutkan satu pihak. Oh, pihak ini yang disalahkan, pihak ini tidak, tetapi dia seimbang, ya. Oke, yang kelima, komunikatif, ya. Nah, ibu lanjutkan. Ini dia bagaimana cara kita menyimpulkan teks berita itu, Bu. Nah, kita lihat bagaimana ya cara menyimpulkannya. Yang pertama apa? Tolong dibaca, John Chris. Mendengar atau membaca teks berita dengan seksama. Iya, benar, mendengarkan atau membaca teks berita dengan sesama. Ya, sesama ya, Nak ya. Jadi kalau mendengarkan itu berita yang di mana? Yang di Radio. Pintar, yang di radio, di televisi, ya, atau yang kita lihat di handphone, di internet atau di Google dan lain-lain, itu kita dengarkan. Nah, sedangkan yang kita baca di mana? Di media cetak seperti koran, majalah, tabloid dan lain-lain. Baik. Kemudian ibu lanjutkan lagi. Nah, ya. Yang kedua ada apa? Ayo. Siapa anak ibu lagi yang mau membaca? Silakan. Ya, catat pokok-pokok atau unsur berita. Iya, kita mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur beritanya, ya Nak ya, atau adik simbanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Harus kita tuliskan dulu pokok-pokok beritanya. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Anak ibu, Erika? membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan. Iya, bagus. Yang terakhir, silakan. Ayo, siapa yang mau baca? Ibu, Silakan pintar, anak ibu. menyimpulkan isi berita dalam bentuk sebuah paragraf berdasarkan unsur-unsur yang telah ditemukan dalam teks berita. Iya, yang terakhir itu baru kita menyimpulkan isi berita dalam bentuk sebuah paragraf berdasarkan unsur-unsur yang telah ditemukan di dalam teks berita tersebut. Jadi ada berapa semuanya? Yang pertama, kita harus mendengarkan atau membaca terlebih dahulu teks berita tersebut dengan seksama. Karena bagaimana kita harus menyimpulkan sebuah berita, sedangkan berita itu tidak kita dengarkan dulu, tidak kita baca terlebih dahulu. Bisa tidak kira-kira? Tidak bisa. Jadi harus kita dengarkan dulu, harus kita baca terlebih dahulu, kita tuliskan dulu unsur-unsurnya, adik simbanya, ya. Baru kita membuat simpulannya, baru yang terakhir kita menyimpulkan isi beritanya. Sudah paham anak ibu? Sudah ya. Baik, sampai di situ materi untuk hari ini. Anak ibu tadi sudah lihat apa yang ibu sampaikan. Nah, sebelum ibu lanjutkan lagi kegiatan pembelajaran kita hari ini, bagi anak ibu yang ada belum mengerti atau belum paham tentang tampilan atau slide materi kita hari ini, silahkan bertanya. Ya, silakan Nak.
D-nya di mana, I-nya D-nya di mana, K-nya, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya, M-nya mengapa, B-nya B-nya bagaimana. pinter. Jadi benar yang disampaikan oleh teman kamu tadi ya nak ya, Safa tadi, bahwasanya unsur-unsur itu kita harus ingat ya. Selain disebut juga dengan 5W plus 1H, unsur-unsur itu juga biasa kita sebut dengan adik simba untuk memudahkan kita mengingatnya. Ibu ulangi lagi, A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan ya, C-nya siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Sudah paham nak? Bagus, sudah paham. Baik, anak ibu, ada yang belum paham lagi tentang materi kita hari ini? Menyimpulkan teks berita ada? Ada berapa tadi cara menyimpulkan teks berita? 4. Ada 4 ya. Yang pertama sekali yang harus kita lakukan tadi apa? Membaca dan mendengarnya. Iya, membaca dan mendengarkannya secara seksama. Kalau membaca tadi kita dari media cetak, yang berupa apa nak? Koran, tabloid dan majalah. Pinter. Kalau dari elektronik tadi apa saja, Erika? Radio, televisi, dan handphone atau Oh iya, pintar sekali, luar biasa anak ibu. Baik anak ibu, kita lanjutkan. Silahkan anak ibu membentuk kelompok belajar, ya, kelompok belajar kita, kelompok belajar bahasa Indonesia seperti biasanya. Silahkan membentuk kelompok dalam hitungan 5. Semua kelompok sudah terbentuk. 1. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. 2. Bagus, sudah di kelompoknya masing-masing. Sekarang anak ibu silahkan mengerjakan LKPD yang akan ibu bagikan ya. Silahkan dikerjakan ya nak LKPD ini. Baik, perhatikan arahan dari ibu. Setiap kelompok perhatikan dulu ibu ke depan. Nah, ibu sudah memberikan kalian LKPD masing-masing kelompok. Sekarang tugas kalian di kelompoknya adalah membaca teks berita yang ada di LKPD kalian masing-masing. Kemudian kalian menentukan unsur-unsur dan menyimpulkan dari isi berita tersebut. Paham anak ibu ya? Diskusikan dengan teman kelompoknya apa-apa saja unsur dari berita yang ada di LKPD kalian tersebut dan simpulkan teks berita tersebut. Ya, tadi ibu sudah menjelaskan dan mengarahkan kalian bagaimana caranya menyimpulkan dari teks berita. Paham anak ibu semua? Paham. Bagus. Silakan kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Silakan. Ingat ya, di dalam kerja kelompok, ibu sambil melihat dan menilai ya kinerja kalian, baik itu nilai kelompok, nilai individu, baik itu penilaian berupa penilaian pengetahuan kalian, keterampilan dan sikap kalian. Ya nak ya? Baik, silahkan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Iya. Iya. Oke.
Baik, sudah ada yang selesai kah? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah selesai? Sudah juga. Baik. Baik anak ibu semua, karena setiap kelompok sudah selesai, saatnya kita mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian, hasil kerja kelompoknya. Nanti kelompok yang ibu sebutkan silahkan tampil bersama kelompoknya, silahkan dibaca hasil dari diskusinya, dan kelompok lain silahkan ditanggapi. Untuk yang pertama tampil adalah kelompok 1. Ibu persilakan kelompok 1. Sini ya nak ya, kelompok 1 ya. Oke, yang kelompok lain tolong diperhatikan dan berikan tanggapan terhadap kelompok 1 nantinya. Oke, silakan. Siapa yang mau baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. 1. Unsur apa? Yakni semangat anak-anak di daerah terluar, terdepan dan tertinggal atau 3T untuk menganyam bangku sekolah. 2. Unsur siapa? Yakni yang terlibat yaitu Bosman Gori. 3. Unsur di mana? Yakni di SDN Lolomatua, Desa Puncak, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan. 4. Unsur kapan? Yakni Selasa tanggal 26 bulan 7 2022. 5. Unsur mengapa? Karena tidak ada yang menjaga adiknya di rumah karena kedua orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyadap karet. 6. Unsur bagaimana? Yaitu Bosman Gori, SDN Lolomatua, Desa Puncak, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan. Tidak ada yang menjaga adiknya di rumah karena kedua orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyadap karet. Yakni kesimpulannya, yaitu Bosman Gori, SDN Lolomatua, Desa Puncak, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan tidak ada yang menjaga adiknya di rumah karena kedua orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyadap karet. Dengan jarak antara rumah dan sekolah yang bisa dibilang jauh dan mendaki gunung. Jauh untuk saya pribadi dan dekat menurut mereka. Dia dengan sabar dan penuh keceriaan menggendong adiknya yang menggemaskan. Oke, baik. Silakan kelompok lain yang ingin menanggapi. Silakan Ibu. Menurut saya hasil kelompok 1 sudah bagus, sudah sesuai dengan unsur-unsur beritanya. Baik. Silakan menanggapi kelompok 1. Ya. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan, anak ibu? Tidak. Kalau tidak, silakan ditutup. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Ya. Luar biasa kelompok 1 ya. Baik, kelompok 1 sudah selesai. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Ya. Silakan kelompok 2. Nah, kelompok 1 dan kelompok 3 siap-siap memberikan masukan, saran dan masukan untuk kelompok yang satu. Konsentrasi. Oke, luar biasa. Konsentrasi lagi kita ya untuk melihat tampilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Unsur apa? Yaitu semangat anak-anak di daerah terluar, terdepan dan tertinggal atau 3T untuk mengenyam bangku sekolah. Yang kedua, unsur siapa? Yaitu yang terlibat Bosman dan Gori. Yang ketiga, unsur di mana? Yaitu di SDN Lolomatua, Desa Puncak, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan. Yang keempat adalah unsur kapan, yaitu Selasa tanggal 26 bulan 7 2022. Yang kelima, unsur mengapa, yaitu karena tidak ada yang menjaga adiknya di rumah karena kedua orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyedap karet. Yang keenam, unsur bagaimana, yaitu Bosman Gori, SDN Lolomatua, Desa Puncak, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan. Tidak ada yang menjaga adiknya di rumah karena kedua orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyedap karet. Simpulan, yaitu Bosman Gori, SDN Lolomatua, Desa Puncak, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan.
tidak ada yang menjaga adiknya di rumah karena kedua orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyedak karet. Dengan jarak antara rumah dan sekolah yang bisa dibilang jauh dan mendaki gunung, jauh untuk saya pribadi dan dengar menurut mereka. Dia dengan sabar dan penuh keceriaan menggendong adiknya yang gemas. Jika ada yang memberikan tanggapan, boleh dipertanyakan. Saya Bu. Ya, silakan Nak. Saya hasil kelompok 2 sudah bagus, namun kesimpulannya kurang lengkap. Baik, silakan ditanggapi. Terima kasih atas tanggapannya yang benar. Ada lagi anak ibu yang mau memberikan tanggapan? Tidak? Cukup? Kalau cukup silakan ditutup Nak. Saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari kelompok 2. Sekarang penampilan yang dari kelompok terakhir yaitu dari kelompok 3. Nah, Anda Ibu konsentrasi ya, diperhatikan kawan-kawannya dan tolong diberikan tanggapan atau masukan terhadap kelompok yang tampil. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Unsur apa yakni semangat anak-anak di daerah terluar, terdepan dan tertinggal untuk mengenyam bangku sekolah. Unsur siapa? Yaitu yang terlibat yaitu Bosman Gori. Unsur di mana? Yakni DSDN Lolo Matua, Desa Puncak, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan. Unsur kapan? Yaitu Selasa 26 Juli 2022. Unsur mengapa? Karena tidak ada yang menjaga adiknya di rumah, karena kedua orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyadap karet. Unsur bagaimana? Yaitu Bosman Gori, SDN Lolo Matua, Desa Puncak, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan. Tidak ada yang menjaga adiknya di rumah, karena kedua orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyadap karet. Simpulan, yaitu Bosman Gori, SDN Lolo Matua, Desa Puncak, Kecamatan Ulunoyo, Kabupaten Nias Selatan. Tidak ada yang menjaga adiknya di rumah, karena kedua orang tuanya harus pergi ke ladang untuk menyadap karet. Dengan jarak antara rumah dan sekolah yang bisa dibilang jauh dan mendaki gunung. Jauh untuk saya pribadi dan dekat menurut mereka. Dia dengan sabar dan penuh keceriaan menggendong adiknya yang memuaskan. Terima kasih. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan untuk kami? Ya, Oke, silakan anak ibu. menurut saya kelompok 3 sudah sesuai dengan unsur adisi. Terima kasih Adil atas tanggapan. Luar biasa. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan? Tidak. Tidak ada. Cukup ya? Oke, kalau cukup silakan. Anak ibu tutup. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu semua, silakan dikumpulkan kepada ibu hasil dari kerja kelompoknya. Kelompok 2 ya, kelompok 1 kumpulkan ya. Oke, kelompok 3 silakan dikumpulkan. Nah, baik anak ibu semua, tadi kalian sudah menampilkan yang terbaik ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah tampil dan yang lain sudah memberikan tanggapan luar biasa. Kita beri tepuk tangan untuk semua kelompok. Menurut ibu, kelompok yang terbaik hari ini tampil adalah semua kelompok terbaik ya. Tidak ada, semuanya menampilkan yang terbaik mulai dari unsur-unsur sampai ke kesimpulan ya Nak ya. Jadi tadi unsur-unsurnya apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana ya, itu semua adisimbanya sudah terpenuhi. Ibu lihat ya, begitu juga dengan kesimpulan simpulan dari teks berita yang ada di KPD kalian masing-masing. Kalian juga sudah menyimpulkan dengan baik, meskipun tadi ada satu kelompok yang mendapat tanggapan ya kurang lengkap, tapi aku rasa nanti tinggal untuk kedepannya lebih, ketika kalian ada lagi tugas yang berikan seperti ini, lebih dilengkapi lagi. Paham ya anak itu semua ya? Baik anak ibu, ada pertanyaan? Ada yang ragu? Tidak ada. Oke. Baik, aman ya anak ya? Baik anak ibu, sebelum
pembelajaran kita yang sudah kalian pelajari hari ini, ya. Jadi Ibu nanti dapat melihat ya antara pretest dan post-test kalian, ya Nak ya, ada peningkatan atau tidak, atau sama saja. Berharap ada peningkatan yang signifikan, ya. Baik, silakan dikerjakan. Silakan yang sudah dapat langsung diisi. Dan silakan diisi, beri waktu 3 menit dari sekarang, diisi post-testnya sesuai dengan apa yang telah kita pelajari hari ini. Anak Ibu? Bisa? Sudah selesai semua? Sudah. Baik, kalau sudah selesai semua, silakan kumpulkan kembali kepada Ibu. Baik. Dan kumpulkan ya. Baik anak Ibu semua, hasil post-testnya sudah Ibu kumpulkan. Nah, baik anak Ibu, sebelum menutup pembelajaran, silakan siapa anak Ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, Ya, silakan aja. cara menyimpulkan berita adalah 1. Mendengar atau membaca berita tersebut. Yang 2. Mencatat unsur-unsur adik simba. Yang 3. Membuat simpulan. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi berita. Pintar, luar biasa. Beri tepuk tangan. Nah, baik anak Ibu semua. Jadi, ketika kita ingin menyimpulkan sebuah berita, hal yang harus kita lakukan itu tadi ada 4. Yang pertama, kita harus membaca dan mendengarkan berita terlebih dahulu, ya Jen ya. Kemudian yang kedua tadi, mencatat unsur-unsur 5W+1H atau adik simpulan. Ya. Kemudian yang ketiga, kita menuliskan simpulannya ya berdasarkan unsur-unsur yang telah kita tuliskan tadi, adik simba tadi, ya. Kemudian yang terakhir baru kita membuat simpulan dari teks tersebut. Nah, baik anak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, tugas di rumah silakan kalian kerjakan ya. Tugas yang ada di LKPD kalian yang telah Ibu berikan tadi, silakan dikerjakan di rumah. Kemudian nanti dikumpulkan di pertemuan kita berikutnya. Paham? Nah, baik, bagus anak Ibu semua. Ingat pesan Ibu selalu berpesan di akhir pembelajaran Ibu ya. Nah, rajin belajar, kerjakan tugas ya. Nah, kemudian gunakanlah waktu semaksimal mungkin ya. Jadi kalian anak Ibu harus pandai membagi waktu. Kapan waktunya kita untuk bermain, istirahat dan belajar, harus pandai. Ya, silakan Habib. Baca doa penutup majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa dengan tugas ya.